Diangkat dari kisah nyata, kisah pasangan lansia jenius yang berhasil ngakalin sistem lotre negara. Penasaran gimana ceritanya seorang kakek pensiunan pabrik bisa bawa pulang duit puluhan juta dolar cuma modal hitung-hitungan matematika? Cerita dibuka dengan sepasang lansia bernama Jerry dan Mary yang mengendarai pickup tua menuju sebuah toko kelontong di kota kecil bernama Evart. Niatnya cuma satu, beli tiket lotre. Tapi jangan salah, mereka bukan sekedar orang iseng cari hoki. Mereka sudah menemukan celah matematika yang bikin mereka nyaris bisa memprediksi hasil undian lotre negara bagian. Tapi biar makin seru, mari kita mundur dulu ke titik awal semua kejadian ini bermula. Suatu pagi buta, Jerry bangun untuk kembali masuk kerja di pabrik sereal tempatnya ngabdi sejak SMA. Tapi hari ini kerasa beda. Firasatnya bilang ini mungkin hari terakhirnya. Bener saja, di depan jajaran direksi, Jerry mati-matian ngeyakinin bahwa meski usianya udah senja, otaknya masih encer dan jago hitung-hitungan. Sayangnya, lini produksi yang dia pegang mau tutup. Dan pihak perusahaan dengan santai bilang saatnya Jerry pensiun. Malamnya, Jerry dan Mary bikin acara makan malam kecil bareng anak-anak mereka, Doc dan Don. Juga sahabat karib mereka, Howard dan Shirley. Buat rayain momen pensiun ini, Howard sempet nawarin Jerry gabung bisnis properti bareng dia. Tapi Jerry bilang dia mau di rumah saja bantuin Mary beres-beres. Suasana makin cair pas si cucu, Lizzie, ngumumin ada kado buat kakeknya, sebuah perahu mancing baru yang kinclong. Jerry pun terharu, meski diam-diam dia ngaku ke Mary kalau dia bahkan gak punya baju buat mancing. Seumur hidup cuma pakai seragam kerja. Mary cuma senyum, bilang itu gampang diurus. Sebulan berlalu, perahunya masih nongkrong di halaman, belum pernah dipakai. Jerry mampir ke toko langganan buat ngopi sambil ngisi sudoku. Terus lanjut ke kantor akuntan lamanya, Steve. Ternyata Steve sekarang cuma kerja part-time jadi akuntan, sisanya jadi agen travel online. Steve ngasih tahu kalau tabungan Jerry cuma naik 2%. Terus nyaranin Jerry main saham biar duitnya bisa double dalam 7 tahunan. Jerry nolak halus dan pamit pulang. Sebelum keluar, Steve ngingetin buat nyobain perahu barunya. Jerry pun akhirnya nekat. Perahu diikat di belakang pickup, meluncur ke sungai. Tapi apes, dia lupa narik rem tangan sehingga mobilnya perlahan meluncur ke air. Panik, Jerry pun lompat masuk mobil dan tancap gas maju. Lupa kalau perahunya masih nyantol di belakang. Kacau balau. Dengan muka kesel dan merengut, Jerry balik lagi ke toko buat ngopi, nenangin diri. Di sana dia nggak sengaja denger kasir lagi jelasin aturan lotre bernama windfall ke pelanggan lain. Rupanya kalau jackpot udah tembus 2 juta dolar dan nggak ada yang dapat 6 angka penuh, seluruh hadiah bakal turun ke pemain yang cuma dapat 3 atau 4 angka. Jerry duduk, nemu brosur windfall di meja dan mulai baca aturannya pelan-pelan. Ada yang klik di kepalanya, insting matematikanya langsung jalan. Dia coret-coret di tisu dan sadar ada celah gede di sistem ini. Pas minggu roll down, duit jackpot bakal dibagi ke pemain yang cocok sedikit angka. Artinya kalau strateginya pas, untung itu udah kayak dijamin. Kegirangan, Jerry buru-buru ke Steve buat cerita. Dia jelasin rencananya, Jerry mau beli tiket dalam jumlah gede pas minggu roll down akan bisa ngasih kemenangan yang konsisten. Steve awalnya bingung lihat coretan angka Jerry, dikira tulisan orang gila. Tapi begitu paham,
Dia sendiri kaget karena artinya di minggu rolldown menang itu udah pasti. Jerry langsung ke bank minta tarik $2.000 ke teller bernama Mindy. Janji bakal balik lagi bawa untung minimal 20%. Besoknya Jerry beli tiket windfall $2.000. Malamnya duduk mantengin TV nunggu undian sambil diam-diam nyatet angka yang keluar. Pas Mary lewat, Jerry buru-buru nutup buku catatan dan pura-pura santai. Besoknya di warung, Jerry ngitung hasil tiketnya dan ternyata dia rugi $327. Formulanya belum sempurna. Malam itu ada acara main kartu bareng Howard dan Shirley, tapi Jerry melamun terus sampai salah-salah nyebut aturan permainan. Pas tamu pada pulang, Mary nanya baik-baik, ada apa? Jerry ngaku dia ngerasa hampa sejak pensiun, kangen punya tujuan hidup. Duduk berdua di teras, Mary menghibur, bilang hidup belum berakhir dan keberuntungan itu datangnya sesering keburukan. Kalimat itu langsung nyantol di kepala Jerry. Dia sadar dia lupa masukin faktor probabilitas ke rumusnya. Itu sebabnya dia kalah kemarin. Besoknya Jerry lari ke bank penuh semangat, coba jelasin ke Mindy soal probabilitas pakai contoh lempar koin. Tapi si teller malah tambah bingung. Jerry minta tarik 4.000, gak jadi. 6.000, gak jadi. Akhirnya $8.000 mantapnya. Hampir semua tabungan. Dengan uang di tangan, dia balik ke toko dan borong tiket windfall. Siangnya, Jerry dan Mary makan siang bareng Howard dan Shirley, ngobrolin Jazz Fest, festival tahunan kota yang udah lama vakum gara-gara insiden yang bikin kota rugi besar. Howard iseng nanya, mau ikut beli tiket lotre nggak? Karena malam ini ada rolldown. Mary cepat-cepat jawab, mereka nggak suka main lotre. Jerry pun salah tingkah. Nggak lama, Jerry balik ke kafe ngecek tumpukan tiketnya. Kali ini rumusnya jalan mulus. Dia menang lebih dari $15.000. Diam-diam dia cairkan uangnya, disimpan dalam kaleng popcorn di dapur. Besoknya ada acara barbeque keluarga di halaman belakang. Jerry ngasih giliran manggang kedok, terus masuk rumah. Di dalam dia pergokin Lizzie lagi bawa kaleng popcorn itu. Wah, Jerry buru-buru ngeles bilang popcornnya udah basi. Berhasil ambil kalengnya, pindahin duitnya ke kotak sereal, terus balikin kalengnya ke Lizzie. Malamnya, Mary nyamperin dengan tatapan curiga, nanya ada yang mau diomongin gak? Jerry ngira dia ketahuan. Jerry pun langsung ngaku semuanya, soal celah lotre, soal duit tabungan yang dia pakai, sampai kemenangan $15.000. Mary malah kaget senang, bukan marah. Dia bilang ini kesempatan bagus buat mereka berdua habisin waktu bareng dan seru-seruan. Udah 40 tahun Mary nungguin Jerry pensiun dan ngabisin waktu bersama, namun terkendala ekonomi. Besoknya mereka niat nyetor semua $15.000, tapi kasirnya kasih kabar buruk. Windfall udah ditutup di negara bagian mereka. Satu-satunya tempat main sekarang cuma di Massachusetts. Mereka samperin Steve, tunjukin hitungan Jerry, dan bilang mau road trip 10 jam ke Massachusetts demi main lagi. Steve langsung tanpa ragu ikut nanam modal $1.000 sambil bercanda sekalian batalin rencana liburan kapal pancingnya. Haha. Paginya Jerry bangun, tempat tidur udah kosong. Mary udah siap-siap bawa bekal buat perjalanan 3 hari. Sepanjang jalan menuju Massachusetts, mereka ngemil bareng, menikmati petualangan berdua. Sesampainya di sebuah pom bensin yang ada mesin windfallnya, mereka ketemu pemiliknya. Pak Le ini bernama Bill dan bilang mau cetak tiket senilai $8.000. Bill kaget.
tapi ngasih akses. Meski mesinnya cuma bisa cetak 1000 tiket per jam, artinya butuh 8 jam penuh. Mary santai aja bilang nggak masalah, mereka pun ngoperasiin mesinnya sendiri. Malamnya mereka check-in di motel. Suasananya bikin mereka nostalgia ke masa prom dan bulan madu saat muda. Pas undian tayang, mereka catat angka yang keluar dan mulai proses panjang ngecek tiket satu persatu semalaman sampai pagi. Hasilnya mereka menang $21.000. Jerry ambil uangnya di kantor lotre Massachusetts. Sambil bercanda, dia kira bakal ada alarm bunyi pas dia masuk, tapi yang ada malah ucapan selamat. Mary penasaran, jangan-jangan kita adalah satu-satunya yang nemuin celah ini. Di sisi lain cerita, di Harvard ada mahasiswa bernama Tyler yang lagi ngerjain riset soal peluang lotre buat tugas kuliah. Temen sekamarnya nganggep topiknya konyol, tapi Tyler yakin ini bakal dapat nilai bagus. Pas iseng ngoprek tiket windfall yang dia beli buat riset, rasa penasarannya melonjak. Dia mulai ngulik dan menghitung-hitung aturan permainan. Di perjalanan pulang, Mary tiba-tiba minta Jerry berhenti di pinggir jalan. Dia bilang mungkin ada alasan kenapa mereka bertahan 40 tahun di kota kecil itu. Mungkin ini alasannya, karena makin besar taruhan, makin bagus peluangnya. Mary ngusulin ide gila, ajak seluruh warga kota buat ikutin manfaatin celah ini. Besoknya mereka ketemu Steve lagi, bilang mau bikin perusahaan sendiri biar warga sekota bisa beli saham dan modal makin gede. Steve seneng banget, langsung nambah investasi dan bantu ngurus legalitasnya. Jerry kumpulin warga di warung kopi buat jelasin usaha baru ini. Resmi berdiri sebagai PT GS Investment Strategi. Satu lembar saham dihargai $500. Raj, salah satu warga, nanya bisa nggak bayar pakai barang karena lagi bokek. Besoknya Jerry beneran bawa pulang ATV. Bayaran alternatif dari Raj. Howard dan Shirley juga langsung ikut gabung. Don, anak perempuan Jerry, ikutan tanpa banyak tanya. Tapi Doc, anaknya yang satu lagi, nolak mentah-mentah. Ada rasa kesel yang dia pendam ke ayahnya karena ngerasa nggak pernah benar-benar dipahami. Doc malah nyindir, ini sama kayak dulu waktu kecil disuruh nebak mata koin tiap akhir pekan. Setelah Doc pergi, Lizzie yang malah nawarin diri buat ikut bantu di bisnis kakeknya. Pasangan ini balik lagi ke toko Bill di Massachusetts. Kali ini minta cetak tiket senilai $40.000. Bill sampai nanya bercanda, apakah mereka ini bandar narkoba. Jerry ngajak Bill jadi mitra, nunjukin logo bikinan Lizzie, dan tanpa berpikir panjang, Bill langsung mau gabung juga. Sambil nyetak tiket, Bill malah rajin promo dan dapat 2 investor tambahan dari teman-temannya sendiri. Malam itu di motel, abis nyatet angka undian, Jerry ngajak Mary buat mulai ngitung tiket. Tapi Mary ngasih kode manja kalau itu bisa nunggu besok pagi. Besoknya, gedoran pintu kenceng bikin Jerry kaget. Ternyata Bill yang datang bawa kabar gembira. Mereka nggak perlu repot hitung tiket sendiri, karena pihak lotre udah kirim rekap semua tiket menang yang dibeli di toko itu. Totalnya $82.000. Dan karena Jerry beli semua tiket yang dicetak, seluruh hadiah itu milik mereka. Sementara itu, di kantor berita Boston, editor yang lagi frustasi maksa reporternya nemuin berita viral yang bisa selamatin perusahaan. Balik ke Evad, pasangan ini terus naikin taruhan tiap rolldown. Keuntungan makin membengkak. Semua tiket disimpan rapi di garasi buat jaga-jaga kalau ada audit pajak. Seisi kota jadi ikut kecipratan berkah. Bisnis baru ini jadi sesuatu yang dirayain semua orang. Di Harvard, Tyler ngerampungin risetnya yang dia kasih judul Windflow.
Temannya kaget dan nanya apa ini beneran bisa dipraktekin. Tyler yakin cuma butuh modal minimal $10.000. Dia nolak minta duit ke ayahnya, malah ngumpulin seisi asrama malam itu, kasih pidato, ngebet soal ambil kesempatan. Dia buka rahasia celah lotre ini, tapi bilang mereka harus main gede. Semua disuruh minta duit ke orang tuanya masing-masing, pakai alasan beli buku kuliah, plus tiap orang wajib isi ratusan lembar formulir taruhan biar nggak double angka. Sementara Tyler sendiri nggak ikut isi karena dia bilang dirinya yang mimpin. Balik ke Evart, Shirley dan Howard nunjukin ke Doc reruntuhan tempat Jazz Fest dulu digelar, dan mereka mau pakai keuntungan lotre buat rekonstruksi. Doc akhirnya luluh. Dia pun datang bantu Jerry sortir tiket di garasi. Di sana Jerry ngaku kalau Doc sebenarnya udah jadi pemegang saham sejak awal. Tanpa Doc tahu, Doc pun terharu. Gak lama Jerry dan Mary gelar rapat pemegang saham di sebuah toko buku. Semua warga bertepuk tangan pas Jerry maju bicara, ngasih tahu bisnis lagi bagus-bagusnya dan keuntungan bakal dipakai buat bangun ulang panggung Jazz Fest. Raj malah nyeletuk nanya kenapa nggak ada makanan di rapat ini, bikin semua orang ketawa. Ujungnya rapat malah bubar dan semua orang percaya aja sama Jerry tanpa perlu penjelasan detail angka. Di warung, Jerry dan Mary cerita ke Steve rencana paling ambisius mereka, taruhan $600.000 dalam sekali main. Itu butuh 4 hari kerja, 2 mesin cetak, 12 jam sehari. Alasannya mereka khawatir permainan ini nggak akan bertahan lama, jadi mau maksimalin keuntungan selagi celahnya masih ada. Bill bantu carikan akses mesin cetak kedua di toko temannya biar operasi mereka lancar. Di kantor berita, reporter bernama Maya yang lagi cari topik berita akhirnya entah bagaimana menyelidiki kasus kecurangan lotre. Menurut aturan, lotre wajib publikasikan daftar orang yang menang lebih dari $50.000 sebanyak 4 kali setahun. Ada satu nama yang terus muncul, seorang pria yang rela nyetir 10 jam ke Massachusetts tiap 3 minggu dan selalu menang besar. Ini mencurigakan. Sementara Mary lagi nyetak tiket di toko Bill, tiba-tiba seorang wanita nyerobot masuk ambil air, terus manggil Bill pecundang sebelum pergi. Mary nanya siapa itu, dan Bill santai jawab itu mantan istrinya. Ternyata dia udah cerai dan bisa bayar biaya perceraiannya berkat saham investasi lotre ini. Bill ngaku pengen cari pasangan kayak Mary, tapi yang lebih muda. Mary pun cuma ketawa dan kasih nasihat soal mencari pasangan yang tepat. Balik ke Harvard, Tyler bangga umumin kelompoknya udah menang $50.000. Tapi Eric ngasih kabar bikin was-was. Ada sekelompok lain yang juga nemuin celah yang sama, bikin keuntungan mereka jadi lebih kecil. Eric ngaku dia berhasil ngelacak lokasi saingan itu dengan cara meretas sistem lotre negara bagian. Ternyata mereka main dari kota Sunderland, gak jauh dari kampus. Mereka pun mutusin buat samperin langsung. Di toko Bill, Jerry lagi rapiin rambut dan penampilannya sebelum masuk. Ternyata dia berhenti nyetak tiket lebih awal buat rayain ulang tahun pernikahan mereka. Mereka pun berdansa diiringi musik. Tepat di tengah momen romantis itu, Tyler dan Eric nyelonong masuk ketawa gak percaya. Mereka kira lawan mainnya bakal semacam sindikat kriminal. Ternyata cuma sepasang kakek nenek yang lagi dansa di toko minuman. Tyler nawarin kerjasama, gabungin modal mereka dengan dana kampus, dengan syarat Tyler akan megang kendali dan bagi hasil. Jerry nolak halus, bilang mereka lebih nyaman kerja dengan cara sendiri. Tyler pamer soal ilmu binomial distribution yang diajarkan di Harvard, ngeklaim caranya jauh lebih efisien dibanding cara manual Jerry. Jerry dan Mary cuma senyum-senyum seakan gak peduli dan lanjut dansa.
Sementara itu, Bill akhirnya resmi cerai. Mantan istrinya dapat rumah, sementara yang Bill mau cuma tetap pegang sahamnya di GS Investment Strategi. Pas keluar kantor pengacara, si mantan istrinya nanya sinis, apa sih yang Bill kerjain sama investasi itu? Bill dengan bangga jawab, mereka menang lotre tiap bulan, terus ngacir ninggalin mantan istrinya yang gregetan. Balik ke Evart, Raj minta bantuan Jerry buat sewa tempat dan buka ulang kedai es krimnya. Di tempat lain, Steve pamer mobil Ferrari merah barunya ke Jerry, bahkan nawarin buat dipinjem selama dia liburan ke Meksiko. Tapi Jerry nolak sambil ngopi. Mereka ngobrolin soal kelompok Harvard. Steve santai aja, selama Jerry dan Mary tetap yang nyetak dan ngitung tiket sendiri, mereka bakal tetap unggul. Jerry ngaku dia justru menikmati kerja capek-capek begini. Di Massachusetts, Don ikut bantu orang tuanya ngitung tiket, tapi ngeluh capek. Meski begitu, dia senang akhirnya bisa habisin waktu bareng orang tuanya. Di sisi lain, di kantor lotre pusat, Maya ketemu CEO Grazio. Nyoba mancing info soal pemain misterius asal Michigan yang rutin menang besar tiap bulan. Grazio sempat keceplosan nyebut kata pensiunan, padahal Maya belum bilang identitas orangnya. Tapi dia sebenarnya udah tahu lebih banyak dari yang dia akui. Balik ke Evart, Jerry lagi ngopi pagi di tokonya si Leon. Kaget nemuin Tyler udah nunggu di sana. Tyler bilang dia nggak minat kerja sama lagi. Dia mau Jerry dan Mary berhenti total main lotre. Dia ngaku udah pernah retas sistem lotre sekali dan ngancem kalau Jerry nggak berhenti, dia bakal diretas rekening bank dan identitas Jerry sekeluarga. Jerry nanya kenapa dia bisa setega itu. Tyler jawab santai, ini bukan personal, ini cuma pengen semua keuntungan itu buat dirinya sendiri. Sebelum pergi, Tyler nutup dengan kalimat sarkas, nyuruh Jerry nikmatin aja masa pensiunnya. Pulang ke rumah, Jerry dapetin Mary udah sibuk siap-siap buat trip berikutnya ke Massachusetts. Tapi dengan berat hati, Jerry bilang mereka nggak akan main lotre lagi. Mary pun kaget. Malam itu di rapat pemegang saham, Jerry dengan hati hancur ngumumin mereka bakal berhenti total, bikin kecewa seluruh warga yang hadir. Dia bilang alasannya karena ada variabel baru di permainan. Leon diam-diam kasih tahu Doc soal ancaman Tyler ke ayahnya di toko. Doc langsung nyamperin Jerry, mendesak biar jangan sampai anak kuliahan yang songong itu ngerampas semua yang udah dibangun. Doc bilang berkat Jerry, seisi kota jadi hidup lagi dan semua orang jadi bahagia. Kota kecil mereka jadi hidup lagi karena si Jerry, dan itu jangan sampai direbut siapapun. Sehabis Doc pergi, Mary nyamperin Jerry dan menenangkannya. Di rumah, Mary ngingetin, rolldown berikutnya jatuh akhir pekan ini. Jerry bilang dia tahu, tapi dia cuma pengen ngelakuin hal yang benar dengan berhenti main. Mary pun menolak, bilang Jerry bukan tipe orang yang nyerah gitu aja tanpa nemuin solusi. Dan sekarang bukan waktunya mulai jadi penakut dengan analogi konyol soal binomial distribution bla bla bla. Mary ngingetin kalau mereka berdua saling punya dan gak takut buat sedikit gila. Kata-kata itu bikin semangat Jerry balik lagi. Mereka pun tancap gas naik pickup menuju Massachusetts dan sampai ke tokonya Pak Bill. Sementara itu di Harvard, Tyler lagi ngitung kemenangan kelompoknya. Waktu Eric ngasih tahu kabar kalau mereka nggak dapat seluruh jackpot, ternyata Jerry dan kelompoknya juga dapat bagian. Tyler pun murka, sadar kalau Jerry berani nantang balik. Dia nyusun rencana licik buat manggil rolldown lebih cepat dan sikat seluruh jackpot
jackpot 2 juta dolar sendirian. Dia jelasin ke Eric, tiap hari ada 100.000 dolar masuk ke pot lotre, dan begitu tembus 2 juta, rolldown otomatis kejadian. Kalau mereka nunggu sampai pot nyentuh 1 juta, terus langsung pasang taruhan sebesar itu di hari yang sama, mereka bisa manggil rolldown lebih awal dan sikat semuanya. Masalahnya dari mana modal 1 juta dolar itu? Besoknya Tyler presentasi ke teman-teman ayahnya, minta investasi. Mereka pun setuju danai rencana ini. Tyler nyuruh anak buahnya nyebar ke berbagai toko percetakan tiket dan wanti-wanti jangan sampai ada yang ganggu proses ini. Beberapa hari kemudian saat Jerry dan Mary lagi santai di kamar motel, Bill datang buru-buru ngasih kabar kalau rolldown udah terjadi. Jauh lebih cepat dari jadwal. Jerry kaget, langsung sadar ini ulah Tyler. Dia tancap gas ke Harvard. Sesampainya di sana dia nemuin Tyler lagi pesta rayain kemenangan bareng teman-temannya. Tyler bercanda nanya apa Jerry datang buat ngasih pelajaran. Jerry bilang dia kecewa sama dirinya sendiri karena sempat kegiring orang seegois Tyler. Jerry jelasin, jadi orang paling pintar di ruangan itu bukanlah yang penting. Yang penting itu orang-orang di sekitar kamu dan bagaimana mereka mendapatkan manfaatnya. Tyler malah balik nyindir, justru ruangan penuh anak muda pintar yang bantuin Jerry kayak ini yang penting. Dan nanya balik apa yang Jerry lakuin buat balas budi ke mereka. Jerry doain mereka semoga sukses dan berkah lalu pergi. Kata-kata Jerry rupanya nyentil hati teman-temannya. Mereka mendadak nolak lanjut ngitung tiket buat Tyler. Balik ke Everett, Jerry, Mary, dan Bill ngobrol bareng Steve soal gimana caranya Tyler manggil rolldown lebih cepat. Steve dan Bill nyaranin mereka lakuin hal serupa, tapi Jerry nolak, bilang itu nggak adil buat pemain biasa. Dan Mary pun setuju. Steve nyeletuk, yang halangin mereka sebenarnya bukan pihak lotre, cuma segerombolan anak kuliahan doang. Kalimat itu ngasih ide ke Jerry. Dia sadar pihak lotre sendiri nggak peduli siapa yang main, yang penting jalanin permainan buat menang. Jerry dan Mary pun datang ke kantor pusat lotre negara, ketemu CEO Grazio dan jajarannya. Jerry jelasin beberapa tahun lalu lotre ini lagi merugi, sampai akhirnya windfall diluncurkan dan semuanya berubah. Mereka semua meraup untung besar sebelum sadar ada celah matematika yang bisa dieksploitasi. Karena cuma keluarga Jerry dan kelompok Harvard yang menemuin celah ini, pihak lotre tetap untung dari pemain biasa yang gak tahu apa-apa. Jerry dan Mary minta dua hal. Total dana jackpot harus ditampilkan transparan di website biar nggak ada yang bisa manggil rolldown semaunya, dan minta dipasangin 2 mesin cetak tambahan di tokonya si Bill karena Jerry adalah nasabah premium. Grazio pun setuju. Di Harvard, Tyler kaget pas tahu website lotre sudah berubah. Sekarang semua orang bisa lihat total jackpot secara langsung. Artinya cara memanggil rolldown paksa udah nggak mempan lagi. Tyler langsung curiga ini pasti ulah si Jerry dan bersumpah balas dendam. Pas dia balik ke tempat main biasanya, cuma Eric yang tersisa. Teman-temannya yang lain udah nolak ikut lagi gara-gara sikap Tyler yang makin egois. Tyler kesel, bilang dia bakal main sendirian aja. Kembali ke tokonya si Pak Lek Bill, Jerry dan Mary sibuk pakai 2 mesin baru mereka. Sementara itu, reporter Maya nyisir data kemenangan lotre 6 bulan terakhir dan nemuin nama Jerry muncul tiap 3 minggu. Dengan bantuan atasannya, dia juga nemuin nama Tyler yang juga sering menang besar. Balik ke Everett, Raj akhirnya berhasil buka ulang kedai es krimnya berkat investasi lotrenya. Doc bantuin Jerry benerin mobil. Jerry keluarin bola football lama.
bilang dia selalu pengen lempar-lemparan barekdok, hal yang dulu nggak pernah mereka lakuin. Momen hangat itu keganggu pas Maya datang minta ngobrol soal GS Investment Strategies. Jerry ajak dia ke garasi, tunjukin gunungan tiket lotre, cerita kalau dia dan Mary sebenarnya menikmati proses ngitung tiket itu, bahkan sampai 11 hari nginep di motel demi ngitung semuanya. Maya pun terkesan. Balik ke kantor, dia bilang ke atasannya kalau kisah keluarga Jerry ini justru bikin seluruh kota mereka jadi hidup. Bukan sekedar cerita celah lotre, tapi atasannya cuek, bilang itu bukan headline yang menarik buat dijual. Gak lama kemudian, Jerry dan Mary datang ke tokonya Pak Lekbil buat permainan terbesar mereka. Tapi kaget lihat petugas lotre lagi copotin mesin windfall. Pak Lekbil jelasin izin mereka udah dicabut, sambil nunjukin berita yang bongkar gimana Jerry dan Tyler nemuin celah ini dan udah nyabet jutaan dolar. Wajah Tyler muncul jelas di halaman berita. Di Harvard, ayah Tyler datang murka ke asramanya, nyuruh dia berkemas karena mau dipulangin. Di rumah, Mary dan Don nonton berita yang ngumumin 2 kelompok telah mengeksploitasi lotre dan meraup jutaan dolar. Dan permainan ini bakal dihentikan setelah roll-down malam itu. Don nyeletuk, sayang banget karena mereka nggak sempet main terakhir kali hari ini juga. Tapi Mary bilang rasanya nggak akan sama kalau bukan di kota mereka sendiri. Dia lirik Jerry yang lagi duduk diam, bilang lotre ini buat suaminya bukan cuma soal permainan, tapi cara dia akhirnya bisa pakai bakatnya buat membantu warga kota. Nggak lama Steve dateng pakai mobil kecenya, ngabarin ada rapat pemegang saham malam ini. Sesampainya di sana, Jerry dan Mary dapat kejutan besar. Jazz Fest udah digelar meriah. Seisi kota berkumpul rayain momen ini. Semua orang bertepuk tangan pas mereka datang. Ternyata mereka semua patungan buat perjalanan lintas negara bagian, beli tiket buat main terakhir kalinya. Jerry dan Mary girang bukan main. Apalagi pas Raj muncul bawa traktor penuh kotak tiket. Karena semua urusan hitung-hitungan mereka serahin ke pasangan ini. Jazz Fest pun dimulai. Jerry dan Mary dansa diikuti seluruh warga kota. Di tengah perayaan, mereka berdua ngaku bakal kangen sama dunia lotre ini. Meski Mary nyesel gak pernah sekalipun menang jackpot penuh, Jerry cuma senyum, bilang dia udah menang jackpot sesungguhnya, yaitu bisa memiliki Mary di sampingnya. Musik selesai, mereka buru-buru kabur duluan buat mulai ngitung tiket lagi. Film ini ditutup dengan narasi si Bill yang cerita kalau Jerry dan Mary akhirnya pakai keuntungan mereka buat bangun bisnis pinjaman konstruksi. Sementara Bill sendiri bikin ruang santai mewah buat dirinya sendiri. Total keseluruhan keuntungan Jerry dan kelompoknya berhasil bawa pulang 27 juta dolar. Ending yang bikin kita mikir ulang soal arti kesuksesan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kepintaran itu nggak ada artinya kalau nggak dipakai buat bantu orang lain. Kekuatan sejati bukan datang dari otak yang encer, tapi dari keberanian buat peduli dan berkorban demi keluarga serta orang-orang di sekitar kita. Jerry bisa nemuin celah matematika di lotre, tapi yang bikin dia jadi pahlawan bukan hitungannya, melainkan hatinya. Saya Asep mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yoman Jackpot Binomial Distribution.